Assalamualaikum pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel kami tentang penjelasan hukum. Kali ini kita coba akan membahas satu permasalahan hukum yang sangat menarik tentunya ya. Permasalahan hukum ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan terjadi lonjakan yang sangat signifikan terhadap permasalahan kasus ini, khususnya pada saat masa pandemik ini. Kasus ini menimpa hampir seluruh kalangan, baik itu ekonomi lemah, menengah maupun atas. Nah, kasus itu adalah perceraian. Tapi di samping perceraian, kita juga akan membahas nanti tentang harta gono gininya, tentang hak asuh anak. Bahkan ada pertanyaan kepada saya, kepada kantor kami, "Bang, apakah janda bisa menguasai semua harta gono gini?" Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali kawan-kawan. Tapi sebelumnya, saya juga akan menginformasikan atau memberitahukan bahwa saking banyaknya permasalahan perceraian ini, khususnya di masa pandemik, kantor hukum kami menerima banyak sekali permohonan dari para masyarakat yang untuk mendampingi permasalahan hukumnya dalam mengurus perceraian. Bahkan sampai banyak juga yang mengirim surat kepada kami mohon penjelasan tentang tata cara, prosedur atau tahapan-tahapan atau akibat hukum dari perceraian itu sendiri dan sebagainya. Tentunya kita akan membacakan surat-surat itu, tetapi mohon maaf saya tidak bisa membacakan semuanya ya, karena saking banyaknya saya cuma akan mengambil 3 surat saja, tetapi ketiga surat ini isinya bisa mewakili surat-surat yang lainnya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang tidak saya bacakan suratnya dalam video ini. Tapi mohon disimak terus penjelasan saya ini karena ketiga surat tersebut sangat mewakili dan isinya bahkan hampir sama dengan surat-surat yang lainnya. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya seputar permasalahan hukum, silakan tulis kolom komentar di channel ini dan tolong terus dukungannya, supportnya kepada kami karena supaya kami bisa terus membuat video-video yang bisa berguna untuk masyarakat, untuk kawan-kawan semua. Terus dukung, terus support channel ini, tolong kasih like, subscribe, dan share ke kawan-kawan lainnya. Tapi kami juga sangat menghargai dan berterima kasih kepada kawan-kawan yang hanya menonton saja. Ya, mari kita saksikan penjelasan saya ini sampai tuntas, jangan sampai gagal paham. Sebelum kami membacakan ketiga surat yang sudah kami pilih tersebut, saya akan membacakan terlebih dahulu informasi dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Sini menginformasikan bahwa pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus perceraian. Kemudian meningkat pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus perceraian. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 415.510 kasus perceraian. Kembali meningkat 2018 menjadi 444.358. Terlihat di sini dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, masa ke masa, kasus perceraian ini terus meningkat dan meningkat. Bahkan di masa pandemik ini, sudah di bulan Agustus 2020 sudah mencapai 306.000
688 kasus perceraian. Jumlah yang cukup signifikan ya kalau menurut saya. Saking banyaknya permasalahan kasus perceraian ini, kantor kami juga banyak mendapatkan permintaan tolong, permohonan bantuan untuk mendampingi masyarakat. Tetapi di dalam penanganan permasalahan kasus ini, terlebih dahulu kami mengutamakan perdamaian, bagaimana supaya klien tersebut atau masyarakat tersebut yang ingin bercerai bisa rujuk kembali, bisa kembali membina rumah tangganya. Bahkan kita fasilitasi mereka untuk saling bertemu dan saling bertukar pikiran dari hati ke hati antara suami dan istri. Banyak dari pasangan yang mungkin ya dalam beberapa bulan ini sudah lebih dari 20 pasangan, akhirnya mereka bisa rujuk kembali, bisa kembali membina rumah tangganya. Kita kasih pandangan kepada mereka bahwa rumah tangga mereka tersebut masih layak untuk dipertahankan. Alhamdulillah. Tapi ada juga sebagian yang tetap bersikeras untuk melanjutkan permasalahan rumah tangga mereka ke jalur pengadilan untuk melakukan gugatan cerai atau cerai talak. Seperti yang akan kami bacakan surat-surat mereka berikut ini. Oke, kita lanjut saja. Kita bacakan surat yang pertama dari Ibu TK di Bekasi. Sebelumnya Ibu TK sudah memberikan izin kepada saya agar mempersilahkan saya untuk menyebutkan nama lengkapnya di dalam video ini. Tetapi demi untuk kerahasiaan privasi beliau, saya tidak akan menyebutkan nama lengkapnya, tapi hanya inisial namanya saja. Ya, sebelumnya mohon maaf kepada Ibu TK. Saya bacakan suratnya. Kepada yang terhormat Bapak Pengacara dari Kantor Hukum Denis Kuswara SH dan rekan. Bersamaan dengan surat ini, saya mau meminta pandangan hukum dari Bapak tentang permasalahan rumah tangga saya. Saya menikah dengan suami saya sejak tahun 2010. Alhamdulillah, saya dan suami dikaruniai 2 orang anak, masing-masing berumur 9 tahun dan 5 tahun. 2 orang anak ya, 9 tahun dan 5 tahun. Selama ini kami tinggal di rumah pemberian orang tua saya di Bekasi. Sebelumnya suami saya bekerja di sebuah perusahaan swasta dan gajinya hanya cukup untuk membiayai hidup kami sehari-hari. Pada bulan September tahun 2020, suami saya di PHK dari pekerjaannya karena adanya pengurangan karyawan yang akibat imbas dari adanya COVID-19. Sehingga kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Sebelumnya saya tidak pernah mengeluh kepada suami saya. Saya selalu berbicara baik-baik. Tetapi akhir-akhir ini, belakangan ini suami saya sifatnya jadi berubah. Sering marah-marah ketika saya tanya. Akhirnya kami jadi terus-menerus bertengkar. Sampai suatu saat suami saya tidak pulang ke rumah. Hampir 2 minggu. Wah, cukup lama ya 2 minggu. Setelah pulang kami kembali bertengkar dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak tidur satu kamar lagi dengan suami saya. Kemudian suami saya memilih tidur di rumah orang tuanya, tidak lagi tinggal satu rumah dengan saya. Saya sudah tidak tahan menghadapi permasalahan ini dan ingin mengakhiri hubungan perkawinan saya dengan suami. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Pengacara Denis Kuswara agar memberitahukan saya cara-cara untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Karena mohon maaf, saya tidak sanggup untuk membayar biaya jasa pengacara
Jadi saya hanya mohon diberitahukan tata cara dan prosedurnya, apa saja tahapan-tahapannya, dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Denis Kuswara. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Denis Kuswara. Amin. Sekian, terima kasih. Demikian surat dari Ibu TK. Beliau mungkin ingin dijelaskan tentang tahapan-tahapan pengajuan perceraian ke pengadilan agama. Untuk Ibu TK, pertanyaan Ibu TK, nanti kami akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu setelah saya bacakan surat-surat lainnya. Jadi kita bahas satu persatu semua sekaligus. Kemudian kita lanjut bacakan surat yang kedua, yaitu dari Bapak MDS Jakarta Timur. Bapak MDS Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Bapak Pengacara Denis Kuswara SH di tempat. Sehubungan dengan surat ini, saya mohon dijelaskan cara dan proses pengajuan cerai di pengadilan agama. Saya ingin menceraikan istri saya karena sudah tidak sepaham lagi dengan saya dan tidak bisa menerima apa adanya lagi. Semenjak adanya PSBB, penghasilan saya selaku pedagang pasar malam menurun. Bahkan kadang-kadang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dan yang terjadi akhir-akhir ini, malah pasar malam tidak boleh dibuka karena ada aturan PSBB yang ketat. Istri saya selalu tidak mau tahu dan tidak mau mengerti kesulitan saya dalam mencari uang untuk memenuhi biaya hidup kami sehari-hari. Inilah yang jadi membuat saya dan istri sering bertengkar. Bahkan sudah 2 bulan ini, istri saya tinggal di rumah orang tuanya, tidak satu rumah dengan saya. Sepertinya hubungan saya dengan istri sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk itu saya mohon dijelaskan cara-cara mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sebelum dan sesudahnya, kami banyak mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Denis Kuswara senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah membahas kebaikan dari Bapak Denis Kuswara. Amin. Itulah surat dari Bapak MDS Jakarta Timur. Oke, saya nanti akan jawab pertanyaan Bapak MDS. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan surat yang ketiga dari Ibu Z Bekasi. Ibu Z Bekasi. Mohon maaf, sekali lagi saya hanya menyebutkan inisialnya saja. Walaupun yang bersangkutan dari Ibu TK, Bapak MDS, dan Ibu Z sudah mempersilahkan saya untuk menyebutkan nama lengkapnya. Tapi sekali lagi demi kepentingan hukum beliau, demi kepentingan hukum Ibu TK, Bapak MDS, dan kepentingan hukum Ibu Z, saya tidak akan menyebutkan nama lengkapnya, hanya inisialnya saja. Oke, kita bacakan surat yang ketiga dari Ibu Z. Assalamualaikum kepada YTH Bapak Pengacara dari Kantor Hukum Denis Kuswara SH dan rekan. Sebelumnya saya mohon maaf atas datangnya surat saya yang mungkin akan merepotkan Bapak. Saya mau menceritakan sedikit permasalahan rumah tangga saya. Saya menikah sudah 4 tahun dengan suami saya dan alhamdulillah saya dikaruniai 1 orang anak berumur 3 tahun. Karena saya dan suami sudah tidak sepaham lagi, kami berdua sudah bicara baik-baik akan bercerai. Saya ingin meminta panduan dari Bapak Pengacara Denis Kuswara SH dan rekan
bagaimana cara atau proses pengajuan perceraian itu ke pengadilan agama dan apa saja syarat-syaratnya. Karena kami sudah sepakat bercerai, bagaimana cara mendaftarkan administrasi perceraiannya itu ke pengadilan agama. Demikian singkatnya surat saya. Saya mohon diberikan penjelasan tentang tahapan dan proses atau prosedurnya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian 3 surat yang tadi saya bacakan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa membacakan seluruh surat yang masuk ke kantor kami. Tetapi 3 dari surat yang saya bacakan tadi, isinya sudah sama, sudah serupa, sudah sudah mewakili dari surat-surat yang lainnya. Itu ada seorang ibu, nama ibu TK untuk menggugat cerai suaminya, itu ada bapak MDS untuk menceraikan istrinya, juga ada yang sepakat berdamai. Sepakat bercerai ya. Oke, sebelum saya menjawab ketiga surat tersebut di atas, sekali lagi saya mohon dukungannya kepada kawan-kawan semua, kepada para pemirsa yang ada. Tolong dukung terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada kawan-kawan lainnya. Karena channel ini akan terus berkembang dan berkembang karena bantuan kawan-kawan semua. Dan kami bisa terus memberikan video-video yang bisa berguna untuk masyarakat dan kawan-kawan semua. Jangan lupa juga kepada kawan-kawan yang ingin bertanya seputar permasalahan hukum, silahkan tulis pertanyaan kalian atau tanggapan kalian di dalam komentar channel ini, di dalam kolom komentar channel ini. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang hanya menonton saja video ini. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, sebelumnya tonton terus penjelasan saya ini sampai selesai. Jangan sampai gagal paham. Baik, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu TK ya. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan dulu apa sih yang dimaksud dengan cerai. Dalam masyarakat kita sering dengar, oh si A bercerai, si B bercerai. Tapi apa sih pengertian cerai itu? Nah, cerai adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Nah, permasalahan cerai ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana di dalam pasal 38 itu disebutkan harus ada alasan-alasan perceraian. Jadi, jangan karena kita nggak suka langsung ajukan cerai. Tidak bisa begitu. Jadi harus ada alasan-alasan perceraiannya. Contoh, adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya penelantaran, atau pertengkaran yang terus-menerus, dan lain-lain sebagainya. Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tetapi tidak berhasil
mendamaikan. Nah, jadi tidak serta-merta mengajukan perceraian, langsung sidang, langsung selesai, tidak serta-merta seperti itu. Pihak pengadilan akan membuka ruang terlebih dahulu untuk bermediasi antara suami dan istri, antara para pihak. Pengadilan berusaha untuk mendamaikan, untuk bisa rukun kembali. Tetapi jika para pihak, suami dan istri tersebut saling bersikeras tetap melanjutkan proses perceraian, baru sidang akan dibuka dengan membacakan gugatan dari penggugat. Oke, kita lanjut lagi dengan menjawab pertanyaan Ibu TK. Tapi sebelumnya saya pribadi mewakili kantor hukum Denis Kuswara SH dan rekan menyarankan kepada Ibu TK agar terlebih dahulu bisa membicarakan permasalahan ini baik-baik dengan suaminya, karena menimbang adanya si buah hati yang sangat memerlukannya kehadiran kasih sayang dari Ibu TK dan suami. Tak itu juga perkawinan juga untuk menyatukan dua keluarga ya, keluarga Ibu TK dan keluarga suami. Tidak ada salahnya untuk bisa meminta saran atau pandangan dari keluarga yang lainnya, untuk meminta nasihat dari keluarga yang lainnya atau yang dituakan. Siapa tahu rumah tangga Ibu TK dan suami masih layak untuk dipertahankan. Tapi sungguh pun begitu, saya tetap akan menjawab pertanyaan dari Ibu TK. Bagaimana sih cara-cara atau tahapan atau prosedur dalam mengajukan gugatan cerai ke pengadilan? Oke, pertama-tama yang harus dilakukan oleh Ibu TK adalah mempersiapkan bukti-bukti dokumen. Bukti-bukti dokumen. 1. Surat nikah asli atau asli surat nikah dan fotokopinya. 2. Kartu tanda penduduk. 3. Kartu keluarga. 4. Akte kelahiran dan lain-lain. Jadi itu dokumen-dokumen yang harus Ibu siapkan terlebih dahulu sebelum membuat gugatan pengadilan. Yang kedua, siapkan surat gugatan cerai. Jadi Ibu persiapan surat gugatan cerai, di mana di situ Ibu kasih alasan-alasan bercerai. Apa saja alasannya? Contohnya yang tadi saya pernah sebutkan tadi, adanya kekerasan mungkin, adanya penelantaran mungkin, atau adanya pertengkaran yang terus-menerus. Jadi banyak alasan-alasan yang bisa diterima di pengadilan. Tetapi itu kalau bisa real, jangan dibuat-buat, harus menyata apa yang Ibu alami. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, setelah surat gugatan dibuat, Ibu terus kemudian mendatangi pengadilan agama di mana tempat tinggal tergugat berada. Jadi dalam hal ini Ibu TK adalah selaku penggugat dan suami adalah selaku tergugat. Nah, pengajuan gugatan cerai ini harus dilakukan di wilayah tempat tinggal tergugat, yaitu di wilayah tempat tinggal suami. Contoh, Ibu TK tinggal di Bekasi, suami tinggal di Jakarta Timur. Nah, Ibu TK harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana suami tinggal. Jadi tidak bisa dilakukan di tempat Ibu tinggal. Oke, yang keempat, siapkan biaya pengadilan. Jadi ada biaya-biaya yang harus Ibu siapkan, seperti pendaftaran, terus prosesnya ada biaya materai, ada biaya pemanggilan sidang, dan lain-lain.
Yang kelima, selain yang pertama tadi dokumen-dokumen yang harus Ibu siapkan, terus yang kedua siapkan surat gugatan cerainya, yang ketiga datang ke wilayah tempat tinggal si tergugat atau suami. Ibu juga harus siapkan saksi-saksi ya. Jadi siapa saksi-saksi, paling tidak 2 orang yang benar-benar mengetahui bahwa alasan-alasan ibu bercerai itu memang benar dan ada dan terjadi. Saksi itu mengetahui sering terjadinya pertengkaran terus-menerus antara ibu dan suami, atau saksi itu benar-benar mengetahui adanya penganiayaan yang terjadi. Saksi benar-benar mengetahui adanya penelantaran yang terjadi. Jadi minimal saksi tersebut 2 orang ibu harus hadirkan di pengadilan dan nanti diminta keterangannya oleh hakim nanti di muka pengadilan. Tapi itu saksi tidak boleh direkayasa dan harus apa adanya. Jadi nggak boleh saksi ini mengada-ngada. Harus benar-benar mengetahui dan melihat, menyaksikan. Namanya saksi itu dia menyaksikan apa yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keenam, mengikuti tata cara dan proses persidangan. Jadi begitu ibu ajukan surat gugatan, nanti ketika ada panggilan untuk menghadiri sidang, ibu sebagai penggugat wajib hadir. Nah, pertama-tama akan dibuka dulu ruang mediasi oleh pengadilan dan ibu wajib hadir karena ibu pihak penggugat. Nah, kalau nanti ternyata dalam mediasi ini tidak bisa didamaikan, baru akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari ibu. Tapi pihak pengadilan wajib memfasilitasi, membuka ruang untuk mediasi. Diharapkan ibu dan suami ini bisa rukun kembali, bisa berdamai kembali tanpa harus bercerai. Siapa tahu di situ bisa ketemu jalan, rumah tangga ibu dan suami bisa dipertahankan, jadi tidak perlu melanjutkan sidang perceraian. Jika tidak terjadi perdamaian, akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak ibu TK. Dalam hal ini, jika suami ibu tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang dari pengadilan agama, hakim berhak mengeluarkan amar putusan sahnya perceraian ibu dengan suami. Amar putusan tersebut dikirimkan oleh pengadilan ke tempat tinggal suami. Dan jika suami tidak menanggapi, pengadilan berhak mengeluarkan akte cerai antara ibu dan suami. Selanjutnya adalah ibu TK harus mengikuti segala peraturan dan instruksi dari pengadilan. Jadi selengkap apapun, sebagus apapun surat ibu, surat gugatan ibu, tetapi jika ibu tidak mengikuti tata cara, prosedur, dan instruksi dari pengadilan, hal itu tidak akan berguna. Jadi sekali lagi, ikuti instruksi dan tata cara dari pengadilan. Nah, demikianlah penjelasan kami terhadap pertanyaan dari Ibu TK. Semoga bisa bermanfaat untuk Ibu TK dan untuk kawan-kawan yang lainnya dan untuk semua pemirsa. Semoga ini semua bisa berguna ya. Tapi untuk Ibu TK saya sarankan kembali agar
membicarakan kembali baik-baik permasalahan ini dengan suami. Perceraian adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh ibu TK. Ingat, anak sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran ibu TK dan suami. Oke, selanjutnya kalau saya membaca dan mencermati surat ibu, di sini jangan sampai nanti ada salah penerapan hukumnya ya tentang masalah harta gono gini. Kalau saya baca tadi dari surat ibu, bahwa ibu semenjak menikah tinggal di rumah pemberian orang tua ibu di Bekasi. Nah, rumah pemberian dari orang tua ibu itu bukan masuk ke dalam harta bersama, tetapi adalah hak asal yang ibu miliki, pemberian dari orang tua ibu. Bukan harta bersama yang diperoleh pada masa pernikahan. Jadi hak asal atau harta asal yang diberikan oleh orang tua ke ibu berupa rumah di Bekasi itu sifatnya mutlak milik ibu, tidak bisa dibagi dengan suami ya. Mutlak milik ibu, tidak bisa dibagi dengan suami. Jadi beda dengan harta bersama. Harta yang diperoleh pada masa perkawinan, contoh setelah menikah, ibu bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, atau membeli kendaraan berupa mobil atau motor. Nah, harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan ibu. Itulah yang disebut dengan harta gonogini. Untuk penjelasan lebih lanjut harta gonogini, nanti kita akan bahas setelah 3 surat saya bacakan dan saya jawab pertanyaan dari 3 surat, yaitu dari Bapak MDS dan dari Ibu Z. Setelah itu semua saya bacakan dan saya jawab setelah saya kasih penjelasannya, kita akan masuk ke dalam permasalahan harta gonogini. Saya akan bahas secara spesifik di sana. Termasuk juga ada pertanyaan apakah janda bisa menguasai seluruh harta gonogini. Nanti kita akan jawab setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu TK, Bapak MDS dan Ibu Z. Nah, kalau Ibu TK ingin menggugat tentang harta gonogini, Ibu TK harus mempersiapkan alat bukti kepemilikan yang memang benar harta tersebut dibeli atau dimiliki pada masa perkawinan. Jadi kalau ibu setelah menikah mempunyai rumah, tanah, kendaraan, siapkan surat-suratnya seperti sertifikat kepemilikan rumah atau BPKB motor, BPKB mobil, dan surat-surat harta benda lainnya. Oke. Kemudian untuk hak asuh anak, menurut kompilasi hukum Islam pasal 105 disebutkan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Nah, jadi anak yang tadi ibu sebutkan, ibu memiliki anak belum berusia 12 tahun, hak asuh menjadi milik ibunya sesuai kompilasi hukum Islam pasal 105. Jadi saya rasa cukup jelas penjelasan saya ini ya kepada Ibu TK. Semoga Ibu TK bisa terang benderang atas penjelasan saya ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan berikutnya, silakan kepada kawan-kawan yang ingin berkomentar, silakan tulis komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar channel ini. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak MDS Jakarta Timur. Sekurang lebihnya sama, beliau Bapak MDS ingin menceraikan istrinya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau si perempuan atau istri menggugat cerai suami,
dinamakan gugat cerai. Tetapi kalau untuk seorang suami mencerai istrinya adalah cerai talak. Kenapa? Ada perbedaan di sini. Adanya pembacaan ikrar talak yang dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan jika hakim menerima permohonan dari si suami dalam mengajukan cerai talak. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak MDS Jakarta Timur. Pertanyaannya kurang lebihnya sama dengan Ibu TK tadi. Bagaimana sih cara mengajukan proses perceraian ke pengadilan agama? Sebelumnya kami dari kantor hukum Denis Kuswara SH dan rekan sangat prihatin ya atas permasalahan rumah tangga yang terjadi kepada Bapak MDS dan istri, yang memang tidak bisa kita pungkiri lagi imbas akibat adanya pandemik ini, akibat COVID-19 cukup sangat, bahkan sangat ya mempengaruhi perekonomian kita. Itu dari kalangan atas, menengah, dan bawah, semua terkena imbasnya. Khususnya juga kepada Bapak MDS yang selaku pedagang pasar malam. Memang beberapa saat ini kerumunan tempat yang membuat kerumunan seperti pasar malam juga dihentikan operasionalnya, tidak boleh berjalan lagi, menunggu instruksi lebih lanjut dari dinas terkait. Oke. Sebelumnya kami juga menyarankan kepada Bapak MDS agar juga berbicara lagi baik-baik dengan istri, dengan kepala dingin, coba saling mengerti, dan coba juga membicarakan kepada yang dituakan dalam keluarga istri atau keluarga Pak MDS. Siapa tahu pernikahan Bapak MDS dan istri masih bisa dipertahankan. Tapi sungguh pun begitu, kami tetap akan menjawab pertanyaan dari Bapak MDS yang bertanya tentang bagaimana prosedur dari proses perceraian ke pengadilan agama. Oke, selanjutnya kepada Bapak MDS, kami ingin memberitahukan terlebih dahulu bagi pasangan suami istri yang beragama Islam atau Muslim tentang perceraian itu tunduk kepada kompilasi hukum Islam yang berdasarkan atau sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam berbunyi, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kemudian apa yang dimaksud dengan talak? Apa sih sebenarnya talak itu? Talak sesuai kompilasi hukum Islam pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan pengadilan yang menyebabkan putusnya perkawinan. Kemudian hal tersebut diatur lagi dalam pasal 129 kompilasi hukum Islam berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk itu. Jadi talak yang diakui dalam hukum negara adalah talak yang dibacakan atau diikrar yang dibacakan seorang suami di hadapan pengadilan. Tapi jika ikrar talak itu dibacakan di luar pengadilan,
itu tidak sah secara hukum negara, tetapi hanya sah secara hukum agama. Jadi itulah sekilas penjelasan kami tentang dasar hukum perceraian sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Oke, kita akan meneruskan menjawab pertanyaan dari Bapak MDS tentang bagaimana sih tahapan-tahapan atau proses pengajuannya talak cerai ke pengadilan agama. Pertama, Bapak MDS siapkan dokumen-dokumen seperti surat nikah asli dan fotokopi. Yang kedua, kartu tanda penduduk di fotokopi. Kartu keluarga, yang ketiga ya, kartu keluarga di fotokopi. Akte kelahiran anak di fotokopi. Dan dokumen-dokumen yang mendukung lainnya. Setelah dokumen-dokumen itu komplit atau lengkap, Bapak MDS siapkan surat permohonan talak cerai. Nah, di dalam surat permohonan talak cerai ini, Bapak harus sebutkan alasan-alasan Bapak mengapa Bapak mengajukan permohonan talak cerai untuk menceraikan istri Bapak. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin ada pertengkaran yang terus-menerus antara Bapak dan istri, ada kekerasan yang dilakukan oleh istri, ada penelantaran atau istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dan lain-lain. Oke, setelah surat permohonan talak cerai tersebut dibuat, Bapak MDS mendatangi kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri Bapak tinggal. Jadi surat permohonan talak cerai tersebut diajukan ke pengadilan agama di mana termohon tinggal. Dalam permasalahan ini, Bapak MDS selaku pemohon dan istri selaku termohon. Jadi Bapak wajib mendaftarkan ke pengadilan agama tempat tinggal istri. Oke. Selanjutnya, Bapak MDS siapkan biaya-biaya seperti biaya pendaftaran, biaya materai, ada biaya panggilan sidang, dan lain-lain. Oke, berikutnya Bapak MDS juga harus mempersiapkan saksi-saksi yang memang mengetahui terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Bapak dengan istri. Jadi saksi-saksi tersebut juga mengetahui bahwa Bapak dan istri sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Nah, saksi-saksi ini harus benar-benar mengetahui, jangan direkayasa. Jadi setidaknya 2 orang saksi yang nanti akan diminta kesaksiannya oleh hakim di pengadilan. Oke, selanjutnya Bapak MDS wajib mengikuti tata cara dan proses persidangan. Ketika proses persidangan dimulai, pihak pengadilan agama akan terlebih dahulu membuka ruang mediasi atau perdamaian antara Bapak MDS dengan istri. Dalam hal ini, pihak pengadilan berharap agar Bapak MDS dan istri bisa rukun kembali tanpa harus melanjutkan proses talak cerai di pengadilan. Ketujuh, ikuti aturan dan instruksi dari pengadilan. Selengkap apapun berkas yang Bapak miliki, dokumen yang Bapak miliki, tetapi jika Bapak MDS tidak mengikuti instruksi dari pengadilan, semua itu tidak akan berguna. Selanjutnya, proses talak cerai ini sama ya dengan proses gugat cerai. Cuma di dalam proses talak cerai ini ada tambahan pembacaan ikrar talak yang dibacakan oleh seorang suami di hadapan pengadilan apabila hakim mengabulkan permohonan talak cerai dari
sang suami. Jadi begitulah penjelasan dari kami untuk Bapak MDS. Tetapi sebelumnya sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak MDS agar terlebih dahulu membicarakan kembali permasalahan ini baik-baik dengan istri, mungkin dengan pihak keluarga istri. Siapa tahu di situ bisa rukun kembali antara Bapak MDS dan istri, sehingga tidak harus sampai bercerai. Nah, semoga doa kami Bapak dan Ibu MDS bisa rukun kembali. Oke, selanjutnya untuk kawan-kawan yang ingin memberikan sarannya, komentarnya, ataupun ingin bertanya seputar permasalahan hukum, silakan tulis pertanyaan atau sarannya di dalam kolom komentar channel ini. Insya Allah kami akan menjawab dengan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena dengan dukungan kalian semua, kawan-kawan semua, channel kami bisa terus berkembang dan kami bisa terus memberikan video-video yang terbaik yang mungkin bisa berguna untuk masyarakat dan kawan-kawan semua. Dan untuk kawan-kawan yang hanya sekedar menonton, kami juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Z Bekasi. Ibu Z sudah sepakat bercerai dengan suami. Bagaimana cara mendaftarkan administrasi perceraian ke pengadilan agama? Apakah bisa tanpa melalui proses persidangan? Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan dari Ibu Z Bekasi. Yang menurut Ibu Z Bekasi sudah ada sepakat bercerai dengan suami. Bagaimana cara mendaftarkannya ke pengadilan agama? Begini, menurut pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa yang pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan. Terus yang kedua, untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dan kemudian menurut pasal 208 KUH Perdata, perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat dilakukan hanya dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi berdasarkan penjelasan kami tersebut, tidak dibenarkan adanya sepakat bercerai. Ibu Z dan suami tetap harus mengungkapkan alasan-alasan bercerai tersebut di hadapan pengadilan. Jadi untuk Ibu Z silahkan ditempuh prosedur hukum yang berlaku demi putusnya hubungan perkawinan antara Ibu Z dan suami. Tetapi sebelumnya kami kembali menyarankan kepada Ibu Z agar membicarakan permasalahan rumah tangga Ibu Z secara baik-baik dengan suami. Siapa tahu hubungan suami istri antara Ibu Z dan suami masih layak dipertahankan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harta gono gini yang kerap kali berkaitan dengan masalah perceraian. Apa sih yang dimaksud dengan harta gono gini? Sering dalam masyarakat kita dengar, oh terjadi gugatan harta gono gini antara si A dan si B. Tapi apa sih yang dimaksud dengan harta gono gini tersebut? Gini, harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh suami atau istri pada masa perkawinan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 53 Undang-Undang Perkawinan membagi harta menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah harta bawaan. Itu harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan. Yang kedua adalah harta masing-masing suami istri yang diperoleh dari warisan atau hadiah dalam atau pada saat perkawinan. Yang ketiga, harta bersama, yaitu harta gonogini yang diperoleh suami dan istri tersebut pada masa perkawinan. Kemudian tentang pembagian harta gonogini pada dasarnya harus adil, mana hak dari suami dan mana hak. Sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas 1/2 dari harta yang ada. Jadi masing-masing berhak separuh ya dari harta gonogini tersebut. Dalam permasalahan harta gonogini tersebut tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja untuk mendapatkan harta tersebut dan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Tetapi dalam permasalahan ini harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta gonogini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, di mana bagian suami dan istri dibagi sama, masing-masing dapat separuh atau setengah dari bagian harta gonogini. Jadi dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kira-kira seperti itu. Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Hal itu harus disebutkan di dalam posita gugatan dengan melampirkan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh pada saat masa perkawinan. Dan untuk permintaan pembagian harta tersebut harus disebutkan dalam petitum gugatan. Kemudian untuk pembagian harta gonogini itu dilakukan setelah pembacaan amar putusan perceraian. Nah, bagi yang beragama Islam untuk mengajukan permohonan harta gonogini diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan untuk di luar Islam atau non-muslim itu dilakukan permohonannya ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon. Apabila putusan hakim yang menentukan tentang putusnya hubungan perceraian belum mempunyai hukum tetap, maka harta gonogini tersebut belum bisa dibagi. Jadi demikian tentang harta gonogini terkait cerai hidup ya. Kemudian terkait harta gonogini, bagaimana jika putusnya perkawinan diakibatkan karena adanya kematian salah satu pihak? Nah, begini. Mengacu kepada jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 89K/SIP/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gonogini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Jadi terkait pertanyaan kawan, Bang, apakah seorang janda bisa menguasai seluruh harta gonogini? Jawabannya bisa, tetapi janda tersebut berpisah karena sebab kematian dari suaminya. Dan ini dijamin sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 89K/SIP/1968. Maka apabila salah satunya meninggal terlebih dahulu, maka harta gonogini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu pihak yang masih hidup. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama itu
untuk keperluan hidup dan membiayai kehidupan anak-anak mereka yang masih kecil. Jika ada anak, maka harta itu diwariskan kepada anak dan menjadi hak dari anak tersebut sebagai hak asal atau menjadi hak asal, ya. Harta asal seperti itu. Jadi jika yang meninggal suaminya terlebih dahulu dan selama janda tersebut belum atau tidak menikah lagi, maka harta gonogini yang ditinggalkan suaminya kepada istrinya yang masih hidup dan belum menikah lagi itu tetap tidak bisa dibagi-bagi. Hal ini untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 189-K-SIP-1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya. Tetapi jika tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak, harta gonogini tersebut dibagikan atau wajib dibagikan kepada kerabat suami dan kepada kerabat istri sesuai dengan bagian masing-masing tatkala suami istri tersebut masih hidup. Pembagian harta gonogini tidak bisa digugat oleh sembarangan ahli waris, apalagi orang lain. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 258-K-SIP-1959, pembagian harta gonogini tidak dapat dituntut oleh lain daripada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan harta gonogini tersebut. Sekali lagi saya sampaikan pesan saya kepada pasangan suami istri yang sedang bermasalah agar mengupayakan perdamaian untuk bisa rujuk kembali. Apalagi menimbang jika pasangan tersebut memiliki keturunan. Dan tak lupa juga saran saya ingatkan kembali untuk Ibu TK dari Bekasi, untuk Bapak MDS dari Jakarta Timur, dan untuk Ibu Z dari Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada kantor kami dan juga kepada kawan-kawan lain atau masyarakat lain yang sudah meminta bantuan hukum kepada kami, yang sudah meminta penjelasan dan arahan tentang prosedur perceraian kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya kepada kami dan kantor kami. Dan doa kami untuk semuanya, ya, khususnya Ibu TK, Bapak MDS, dan Ibu Z, ya, serta semua yang sedang bermasalah antara suami dan istri. Kami mendoakan agar bisa rujuk kembali dan semoga bisa mendapat solusi yang terbaik tanpa harus menempuh jalur ke pengadilan guna untuk bercerai. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Demikianlah penjelasan saya tentang pertama permasalahan gugat cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya. Yang kedua tentang cerai talak yang dilakukan suami terhadap istrinya. Yang ketiga, tidak dibenarkannya sepakat berdamai, tetap harus menempuh jalur pengadilan, harus di hadapan pengadilan, dan harus mengemukakan alasan-alasan perceraiannya. Kemudian juga sudah saya terangkan tentang harta gonogini, dan juga tentang pertanyaan dari seorang kawan, "Bang, apakah janda bisa menguasai seluruh harta gonogini?" Jawabannya bisa, tetapi akibat perceraiannya itu karena kematian suaminya. Demikian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kawan-kawan semua, bisa berguna bagi masyarakat luas. Untuk itu kami mohon terus dukungannya, terus support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan berkembang. Karena channel ini terus berkembang dan bisa berkembang karena dukungan dari kawan-kawan semua.
Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang hanya sekedar menonton, tidak memberikan like, subscribe, ataupun tidak share, kami juga sangat mengucapkan berterima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin mengajukan komentarnya, silakan tulis di kolom komentar video ini atau channel ini. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua melalui video-video kami selanjutnya. Tonton terus channel ini, dukung terus dan support terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Perencanaan eksekusi tanah. Halo Bang. Halo Bobby.